Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau diberitahukan orang kepada kita bahwa air itu adalah suci, atau adalah air itu mutanajis, atau air itu adalah musta'mal, kalau yang menyampaikan air itu adalah orang Islam yang berakal dan juga baligh, dan juga orang itu adalah adil. Adil itu adalah bisa dipegang ucapannya, tidak pernah menipu, dan dia bukan orang yang fasik. Maka kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu, walaupun dia perempuan atau hamba sekalipun, maka penyampaiannya terhadap tentang air itu, maka boleh kita ambil, atau boleh kita pegang, atau boleh kita percaya dari penyampaiannya. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu tadi adalah orang yang adil, baligh, Islam, dan berakal. Itu pun kalau ada orang yang menyampaikan itu mempunyai syarat bahwa dia menyampaikan itu dengan jelas bahwa air yang ini adalah kena najis, bahwa air ini adalah suci, bahwa air ini adalah musta'mal. Apa buktinya? Air ini adalah sudah tadi masuk kencing anak-anak, atau air ini adalah sudah tadi dipakai oleh orang untuk mandi janabah, atau air ini tidak ada belum yang memakainya. Maka cerita yang disampaikan oleh orang yang adil tadi, orang yang baligh dan berakal tadi, maka walaupun dia perempuan atau hamba sekalipun, maka boleh kita mempercayainya dan boleh kita mempergunakan. Kalau seandainya yang mereka sampaikan bahwa air ini adalah suci, menyucikan, maka boleh kita memakainya untuk bersuci. Tapi mereka itu tidak menyampaikan seperti itu. Cuma mereka mengatakan bahwa air ini adalah suci, bahwa air ini adalah musta'mal, bahwa air ini adalah mutanajis. Tidak dijelaskan bentuknya seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka cuma mengatakan bahwa air ini adalah suci. Kalau kita meyakini orang yang menyampaikan tadi, yang adil, baligh, berakal, dan juga Islam tadi, kita meyakini dia paham dengan mazhab yang orang menerima penyampaiannya itu. Umpamanya orang yang mempergunakan itu adalah mazhab Syafi'i, dan juga yang menyampaikan itu ngerti, yaitu tentang mazhab Syafi'i, yaitu tentang air, apakah air itu suci, menyucikan, apakah air itu mutanajis, apakah air itu musta'mal, tapi dia paham tentang mazhab Syafi'i. Maka kalau dia paham tentang mazhab Syafi'i, walaupun dia tidak sampaikan secara spesifik seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita boleh mengamalkan apa yang mereka sampaikan tadi. Tapi dengan syarat, saya garis bawahi, yang menyampaikan itu adil, baligh, Islam, dan juga berakal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau yang menyampaikan itu adalah yang fasik, kalau yang menyampaikan itu fasik, orang yang tidak bisa dipegangi kepercayaan, atau yang menyampaikan itu adalah orang gila, atau yang menyampaikan itu adalah orang kafir, maka kita tidak perlu dan tidak wajib untuk mempercayai apa yang mereka sampaikan, kecuali yang menyampaikan itu orang kafir dan orang fasik tadi sampai dengan, yaitu yang mutawatir dijelaskan dalam kita ini. Mutawatir adalah waktu sampai batas kita mempercayai apa yang mereka sampaikan. Contohnya bahwa ada orang yang fasik mengatakan bahwa air itu sudah saya kencingi, dan nampak kita memang baru dia yaitu buang air kecil. Maka kalau sudah ada penyampaian seperti itu yang mutawatir, maka bolehlah kita mempercayai orang fasik tadi. Atau ada orang yang fasik tadi yang mengatakan bahwa air itu sudah saya masukkan yaitu ke sungai yang cukup airnya 2 kullah, dan air yang dalam ember itu sudah menjadi air yang suci, nampak kita, dan dia baru membawa yaitu tempat air itu dari sungai.
Maka itu adalah yang saya maksud dengan penyampaian yang mutawatir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka kalau orang yaitu orang fasik dan orang kafir kalau sudah sampai kepada yaitu pengetahuan kita yang bisa dipercayai atau dengan istilah bahasa fikih adalah dengan pengetahuan yang mutawatir, maka penyampaian orang yaitu orang kafir dan orang fasik itu boleh dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah kalau ada orang yaitu orang yang adil, orang yang baligh Islam dan yang berakal menyampaikan, tapi menyampaikan mereka itu tentang dua bejana atau dua tempat air yang berbeda. Yang satu mengatakan bahwa air itu adalah sudah mutanajis, yang satu juga mengatakan itu juga mutanajis. Kedua air itu penyampaian orang yang adil baligh yang berakal tadi berbeda. Ke antara dua air itu adalah mutanajis, yang satu mengatakan itu mutanajis, yang satu mengatakan yang itu yang mutanajis. Maka kalau seandainya kita bertemu yang seperti itu, kita campurkan air itu dan kita buangkan, kita bertayamum. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu adalah dua orang yang adil. Tapi nyatanya ada yang lebih banyak dari antara orang yang adil itu menyampaikan bahwa yang dua macam yang bejana yang pertama itu adalah yang suci, yang bejana yang kedua itu adalah mutanajis. Maka kita memilih pendapat yang terbanyak. Kenapa? Yang menyampaikan itu adalah orang yang adil. Itulah cara menentukan air kalau ada orang yang menyampaikan cerita atau menyampaikan pemberitahuan bahwa air itu apakah dia mutanajis, apakah air itu adalah air yang suci dan menyucikan atau air mutlak, ataukah air itu mustakmal atau bekas dipakai untuk keperluan yang wajib. Ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.